Shalom, salam dalam kasih Tuhan. Kembali lagi pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya akan ambil dalam kitab Mazmur 90 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Kita akan membaca firman Tuhan yang saya akan ambil dalam Mazmur 90 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian: Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa atau abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam, Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Di sini pemazmur jelas menyatakan kepada kita bahwa manusia seperti bunga di padang yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan mempunyai bunga yang menarik atau bunga yang indah, yang sedap dipandang oleh mata. Namun sebentar saja itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, akan layu dan menghilang. Bunga yang indah yang tadinya tumbuh dengan subur, berbunga dengan indah atau sangat indah dilihat, namun dengan cepatnya dia layu dan sudah tidak kelihatan lagi. Begitupun saudara yang kasih dalam Tuhan, kehidupan kita di dunia ini sebentar saja kita ada. Kita tidak tahu kapan Tuhan menjemput kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita tidak tahu, mungkin pada saat kita berjalan, atau pada saat kita di rumah, atau pada saat kita tidur, Tuhan memanggil kita. Oleh itu sebab itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita untuk tetap setia, tetap berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Dan apabila Tuhan datang untuk kedua kalinya, kita dapat didapati tetap setia, tetap mengiring akan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur 90 ayat 12 di situ berbunyi demikian: ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di sini, saudara yang kasih dalam Tuhan, Musa menyadari benar bahwa penyertaan Tuhan adalah hal yang utama di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, ia meminta Tuhan untuk menyertainya saat ia memimpin bangsa Israel pada waktu itu keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian Allah. Dia senantiasa memimpin pertolongan Tuhan untuk senantiasa menyertai dia sampai
tiba di tempat yang dia tuju, yaitu tanah Kanaan atau tanah perjanjian Tuhan. Musa sadar betul kepada Tuhan bahwa tanpa pertolongan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya untuk memimpin bangsa Israel, dia tidak mampu, dia tidak sanggup melakukan semua itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, demikianlah penyertaan Tuhan atas bangsa Israel sangat nyata. Bahkan penyertaannya selalu disertai dengan perbuatan-perbuatan besar dan mujizat. Namun Alkitab di sini menyatakan bahwa yang bisa memasuki tanah perjanjian ialah hanyalah Yosua dan Kaleb, serta keturunan umat Israel yang lahir di padang gurun. Sementara sebagian yang lain, mereka harus menelan pil pahit, mati di padang gurun sebelum mencapai tanah Kanaan. Mereka mengalami kematian di padang gurun sebelum mencapai tanah Kanaan. Di sini jelas berkata bahwa mengapa mereka pada waktu itu dia tidak sampai ke tanah Kanaan. Mengapa pada waktu di tanah atau di padang gurun pada waktu itu dia tidak sampai atau dia tidak lanjut ke tanah Kanaan yang ia tuju. Di sini saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa karena mereka tidak memiliki respon hati yang benar dalam menyikapi setiap masalah. Setiap kali diperhadapkan dengan kesulitan atau kesukaran, mereka langsung bersungut-sungut kepada Tuhan dan memberontak kepada Tuhan. Dari pengalaman inilah Musa menulis suatu mazmur tentang betapa pentingnya memiliki hati yang bijaksana. Sesuai yang tercantum di dalam Mazmur 12 tadi, bahwa berkata bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan senantiasa menginginkan agar setiap orang, agar setiap umat yang percaya kepada Tuhan senantiasa memiliki hati yang bijaksana di hadapan Tuhan untuk menyikapi setiap masalah atau pergumulan kehidupan. Respon hati yang benar atau dari sudut pandang yang benar, kita akan memiliki hati yang bijaksana bahwa apabila kita menyadari di balik setiap masalah atau di balik setiap peristiwa selalu ada maksud dan tujuan Tuhan untuk datang dalam kehidupan kita. Tak satupun perkara yang terjadi secara kebetulan atau di luar kehendak Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatunya untuk tujuannya masing-masing, seperti yang tercantum di dalam Amsal 16 ayat yang keempat. Di dalam Amsal 16 ayatnya yang keempat, yang berbunyi demikian: Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jelas di sini saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan merencanakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang direncanakan Tuhan dalam kehidupan manusia, ada maksud dan tujuan Tuhan tertentu di dalam kehidupan setiap manusia. Hati yang bijaksana adalah hati di mana kita mau merespon atau mau mendisiplinkan diri kita di hadapan Tuhan, di dalam perkara rohani kita, membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid, sesuai dengan firman Tuhan di dalam Yesaya 50 ayat yang ke-4b, berkata bahwa setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar
seperti murid. Dan di dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai 98 berkata bahwa betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari, perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Persekutuan yang karib dengan Tuhan setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Merenungkan firman-Nya, betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari, perintahmu membuatku lebih bijaksana. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jelas di sini firman Tuhan bahwa untuk kita tetap setia, untuk tetap datang di hadapan Tuhan. Seperti tadi, janganlah kita seperti dengan anak-anak Tuhan yang keluar dari tanah Mesir pada waktu itu, atau bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir pada saat itu. Di dalam perjalanannya menuju ke tanah Kanaan, dia dapat melaluinya selama 40 tahun masanya. Waktu yang sangat lama mungkin bagi kita. Pada saat itu mereka lalui waktu yang begitu rumit, waktu yang begitu sangat sulit mereka lalui. Kenapa demikian, saudara yang kasih dalam Tuhan? Sebenarnya saudara yang kasih dalam Tuhan, antara tanah Mesir dan menuju ke tanah Kanaan hanya dilalui sebentar saja. Namun oleh karena kemurahan Tuhan, dia dapat menguji kembali iman bangsa Israel pada waktu itu. Oleh sebab itu, mereka membuat bangsa Israel untuk memutar-mutar di padang gurun selama 40 hari, 40 tahun lamanya. Waktu yang begitu lama. Mereka di situ mulai senantiasa bersungut-sungut kepada Tuhan, senantiasa menyalahkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan setiap persungutan yang mereka alami pada waktu itu, atau mereka lakukan pada waktu itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, upah persungutan di dalam setiap kehidupan bangsa Israel pada waktu itu ialah dosa. Dosa di hadapan Tuhan. Mereka bersungut-sungut melakukan dosa, dan maka dari situ mereka mati di padang gurun, tidak sampai di tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb, bahkan anak bangsa Israel yang lahir di padang gurun pada waktu itu, jelas di Alkitab menyatakan bahwa hanya dialah yang boleh masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Atau mereka lah yang benar-benar setia di hadapan Tuhan, yang benar-benar memiliki hati bijaksana untuk merespon setiap panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita sebagai anak Tuhan untuk senantiasa merespon panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Janganlah kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Janganlah kita mempersalahkan diri kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi baiklah kita senantiasa hidup tekun, hidup suci di hadapan Tuhan. Maka Tuhan senantiasa dipermuliakan. Seorang yang berhati bijaksana selalu melihat sisi positif di balik permasalahan. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Apabila kita senantiasa memiliki hati yang bijaksana di dalam kehidupan kita ini, maka kita akan senantiasa berpikiran positif di dalam menghadapi setiap persoalan kita atau di balik setiap persoalan kita. Janganlah senantiasa kita bersungut-sungut dengan keadaan kita pada saat ini. Namun biarlah kita senantiasa berserah, berseru kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, dan senantiasa datang untuk berdoa kepada Tuhan di hadapan Tuhan, karena di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Mungkin sampai di sini firman Tuhan yang boleh saya bawakan pada saat ini, kiranya dapat memberkati kita semua. Kiranya senantiasa menjadi pedoman di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yang senantiasa hidup suci di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.